Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Aprilia Nisa, nomor absen 8 dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Sunan Giri. Kita tahu bahwa Sunan Giri adalah salah satu orang yang berjasa dalam syiar Islam di tanah Jawa. Nama lain Sunan Giri yakni Raden Paku, Prabu Sanmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudra. Beliau termasuk salah satu wali songo yang berkedudukan di Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Tempat tinggalnya tepatnya di Blambangan atau nama ayah Sunan Giri yakni Maulana Ishak, sedangkan nama ibunya yakni Dewi Skardadu yang merupakan seorang mubali Islam asal dari Asia Tengah yakni Dewi Skardadu. Dewi Skardadu ini merupakan putri Prabu Menak Sembuyu yang termasuk seorang penguasa yang ada di wilayah Blambangan, khususnya pada masa-masa akhir Majapahit. Banyak orang Blambangan yang menganggap bahwa kelahiran Sunan Giri ini termasuk membawa kutukan. Kutukan yang dimaksudkan yakni berupa wabah penyakit yang ada di kerajaan Blambangan. Ketika masa kelahiran Sunan Giri ini dibuatkan sebuah sambutan yakni dengan membuatkan peti terbuat dari besi untuk tempat bayi. Kemudian para pengawal kerajaan sengaja untuk menghanyutkannya ke laut. Ini dilakukan oleh Prabu Menak Sembuyu. Tidak lama kemudian, akhirnya berita itu pun menyebar dan sampai di telinga sang ibunya yakni Dewi Skardadu. Mendengar Dewi Skardadu langsung merasa syok dan tidak percaya sampai berlari mengejar bayi yang baru saja dilahirkannya. Saking paniknya dan khawatirnya dengan keadaan sang bayi, membuat Dewi Skardadu tidak peduli siang atau malam menyusuri pantai. Bahkan, beliau tidak memikirkan lagi akan nasib dirinya lagi. Sampai pada suatu ketika, Dewi Skardadu pun meninggal dalam masa pencariannya. Ternyata, peti besi yang berisi bayi Sunan Giri tersebut masih selamat dan terombang-ambing oleh ombak laut sampai terbawa hingga ke tengah laut. Peti tersebut bahkan memancarkan cahaya berkilauan seperti layaknya kapal kecil di tengah laut. Pada suatu ketika, ada sekelompok awak kapal atau pelaut yang hendak berdagang ke Pulau Bali. Karena merasa penasaran dengan cahaya yang berkilauan dari jauh tersebut, membuat pelaut menghampirinya. Ternyata setelah dihampiri lalu mengambil dan membuka peti yang bersinar tersebut, merasa terkejut. Isi dari peti tersebut adalah seorang bayi yang melek, lincah, gagah, dan bercahaya. Awak kapal itu pun merasa senang kemudian memutar haluan kembali pulang ke Gresik. Hal ini tidak lain untuk memberikan yang sudah dia temukan tersebut kepada Nyai Gede Pinatih. Nyai Gede Pinatih melihat bayi yang lucu dan mungil tersebut, merasa senang dan berniatan untuk merawat bayi tersebut. Kemudian bayi tersebut diangkat sebagai anak dan dengan memberikan nama Joko Samudra. Pasalnya Nyai Gede Pinatih ini merupakan seorang saudagar perempuan di Gresik sebagai pemilik kapal. Seiring dengan berjalannya waktu, Sunan Giri memasuki usia remaja dan semakin tumbuh besar. Ketika memasuki usianya yang 12 tahun, Joko Samudra ini dibawa oleh ibunya ke Surabaya untuk berguru tentang ilmu agama kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel atas permintaannya sendiri. Hanya beberapa waktu setelah mengajar, Sunan Ampel bisa langsung mengetahui identitas sebenarnya dari Sunan Giri. Bahkan menjadi murid kesayangan sampai pada akhirnya beliau mengirimnya beserta Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang untuk mendalami agama Islam di Pasai. Hal tersebut dilakukan sebelum Sunan Ampel menunaikan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian mereka diterima dengan senang hati oleh Maulana Ishak yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Dari ini kemudian Joko Samudra mengetahui bagaimana sebenarnya cerita terkait jalan hidupnya pada masa kecil dulu. Selama 3 tahun berguru kepada ayahnya, kemudian Raden Paku atau lebih dikenal Raden Ainul Yakin kemudian mendapat perintah dari gurunya untuk kembali ke tanah Jawa. Hal ini dilakukan tidak lain untuk mengembangkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Apabila dilihat dari asal bahasanya, Giri artinya gunung.
Dari situlah kemudian dia dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Selain itu, Pondok Pesantren Giri ini terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan memberikan pengaruh besar ke berbagai kota Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi, dan Maluku. Daerah Jawa yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri sehingga berhasil menciptakan berbagai permainan-permainan anak. Beberapa permainan diantaranya yakni jelungan, jor, bola guli, dan jambak suar.